intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Fajar, NIM 12103193058. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya dengan judul Penyelesaian Sengketa pada Pemilu. Penyelesaian sengketa pada pemilu. Pemilihan umum merupakan salah satu sarana untuk masyarakat berpartisipasi dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintah. Dan sebaik-baik sistem penyelenggaraan pemilu, kemungkinan besar di dalamnya terdapat sebuah pelanggaran. Maka dari itu, penyelenggaraan pemilu di dalamnya pasti mempunyai mekanisme kelembagaan terpercaya untuk menyelesaikan berbagai jenis pelanggaran atau sengketa. Penyelesaian sengketa pemilu diatur dengan konstitusi, di mana dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945, pasal ini mengatur wewenang Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan hasil pemilu. Kewenangannya dijabarkan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan pasal 29 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kegagalan ketidaksuksesan dalam menata sistem ketatanegaraan secara menyeluruh disebabkan oleh penyelenggaraan pemilu yang kurang terencana dengan baik dan sistem kelembagaan kurang memadai dalam melindungi hak setiap warga negara dalam pemilihan umum. Performa sistem penyelenggaraan pemilu seharusnya dapat mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya pelanggaran dengan sengketa pemilu, bahwa hak setiap warga negara terpenuhi dan didengar, bahwa banyak ketentuan-ketentuan baik nasional maupun internasional yang menjamin terpenuhinya hak asasi manusia, termasuk hak berpartisipasi dalam memilih dan dipilih. Pasal 25 International Covenant Civil and Political Rights. Kemudian, filosofi hak asasi manusia mendasari setiap konstruksi deklarasi pemilu yang bebas dan jujur. Pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana ringan bersifat personal cukup dengan sebuah lembaga keberatan pemilu. Pelanggaran proses pemilihan berkategori besar seperti terorganisir, sistematis, dan masif memiliki dampak luas terhadap pelanggaran HAM dan politik yang lebih luas. Penyelesaian sebuah lembaga yang memiliki otoritas besar, lembaga pengadilan yang mandiri, adil, jujur, dan tidak. Kemudian selanjutnya mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Mekanisme penyelesaian sengketa umum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan jalur formal dan informal. Mekanisme formal bersifat prosedural sangat penting dilakukan guna menjamin penyelesaian kendala yang berpotensi terjadi selama proses pemilu agar ditangani sampai upaya terakhir. Ada 5 mekanisme hukum penyelesaian sengketa pemilu. Di antaranya yang pertama, pemeriksaan badan penyelenggara pemilu dengan kemungkinan mengajukan banding ke institusi yang lebih tinggi. Kedua, pengadilan atau hakim khusus yang menangani keberatan pemilu. Ketiga, pengadilan umum mengenai keberatan dan kemungkinan diajukan banding ke institusi yang lebih tinggi. Keempat, penyelesaian masalah diserahkan ke pengadilan konstitusional. Dan terakhir, penyelesaian masalah oleh pengadilan tinggi negeri. Kemudian pembahasan terakhir mengenai penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Penyelesaian sengketa pemilu menurut pasal 257 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD ialah sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat bentuk dari dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota. Terdapat dua jenis sengketa pemilu. Pertama, sengketa administrasi, dan kedua, perselisihan hasil pemilu.
Sengketa administrasi menjadi wewenang Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu sudah diatur dalam pasal 258 ayat 2, yang mana kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Bawaslu Kecamatan, pengawas pemilu lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri yang diatur dalam ayat 3. Kemudian jangka waktu pemeriksaan yang dilakukan paling lama 12 hari sejak laporan diterima. Selanjutnya, penyelesaian sengketa dilakukan dengan pengkajian serta mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencapai keputusan atau kesepakatan bersama. Berbeda lagi halnya dengan perselisihan hasil pemilu, bisa disebut juga sengketa hasil pemilu. Secara khusus menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945. Tentang Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan hasil pemilu umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 10 ayat 1 huruf D dan pasal 272 ayat 1 menentukan dalam hal terjadinya perselisihan penetapan perolehan hasil suara pemilu secara nasional, peserta dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi dengan masa tenggang waktu 3 kali 24 jam sejak ditetapkannya perolehan suara secara nasional oleh KPU seperti yang disebutkan dalam pasal 272 ayat 2. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya presentasikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.